Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di STV Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai lanjutan materi kode Igniter 4. Di pertemuan sebelumnya sudah dibahas mengenai bagaimana cara mendownload kode Igniter 4 dan juga komposernya. Di pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah struktur folder dari kode Igniter 4. Apa saja struktur foldernya dan fungsinya untuk apa saja. Baik, kita lanjutkan. Kita buka folder di htdocs-nya. Saya menyimpan XMPP-nya di local disk C, XMPP, kemudian htdocs. Kebetulan di sini sudah ada kode Igniter 4. Kita coba buka dan ini adalah hasil ekstrak dari download zip di web kode Igniter sendiri ya. Nah, ini ada beberapa folder di sini. Ada folder app, kemudian ada public, ada system, ada writable, dan ada beberapa file, ada composer, env, kemudian lisensi, Spark, dan lain sebagainya ya. Oke, kita akan bahas satu persatu mengenai folder ini untuk apa saja fungsinya gitu ya. Nah, yang pertama itu ada folder app. Di folder app ini sebenarnya ini adalah inti dari framework CI ya. Nah, di dalam folder app ini ada tiga aplikasi ya. Kita buka. Nah, yang paling utama yaitu ada model, kemudian ada view, kemudian ada controller. Nah, ini adalah tempat kerja kita nanti ketika kita akan mengerjakan sebuah project. Jadi kita akan banyak bergerak di ketiga folder ini, yaitu folder controller, kemudian folder model, dan kemudian folder view. Oke, kita nanti akan bahas mengenai ini. Kita kembali dulu ke rootnya ya. Kemudian ada folder public. Di folder public ini berisi file yang bisa diakses oleh public. Nah, biasanya index ini ada di folder ini gitu ya. Nah, kemudian htaccess-nya juga ada di dalam folder public. Kalau di CI3 htaccess kemudian indeksnya itu berada di rootnya, jadi berada di luar di sini ya. Nah, itu perbedaannya. Kemudian ada folder writable ya. Ini adalah folder yang bisa ditulis oleh aplikasi ya. Biasanya digunakan untuk menyimpan file, kemudian log, kemudian session, dan lain sebagainya ya. Itu beberapa penjelasan mengenai folder yang berada di dalam folder CI4 di bagian rootnya gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ada file env ya, yang ini. Nah, ini adalah file yang berisi variable environment yang nantinya akan dibutuhkan oleh aplikasi ya. Kita coba buka ya. Kita jalankan dulu Sublime Text. Ini text editornya saya menggunakan Sublime. Silahkan biasanya menggunakan apa dan nyamannya pakai apa itu tergantung daripada developer sendiri. Oke, kita buka dulu ini kode Igniter 4-nya. Kita add project. Bentar ya, kita add project dulu. Kemudian kita buka kode Igniter 4 dan ini folder env. Nah, di folder env ini berisi variable environment ya. Nah, di sini kita bisa mengatur database ya. Kemudian kita juga bisa mengubah CI environment-nya dari production menjadi development dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada file git ignore ya. Nah, ini adalah file yang berisi daftar nama file dan folder yang akan diabaikan oleh Git. Nah, ini di sini tempatnya.
Kemudian ada lagi Composer JSON. Composer JSON ini adalah file JSON yang berisi informasi tentang project dan daftar library nanti yang dibutuhkannya. Jadi file ini digunakan oleh Composer sebagai acuannya. Jadi apa saja library, kemudian informasi project yang kita butuhkan. Kemudian yang selanjutnya itu ada lisensi. Nah, di lisensi ini adalah file yang berisi penjelasan tentang lisensi CI. Nah, ini bisa dibuka ya, silahkan. Kemudian ada PHP unit XML DIST ya. Nah, ini adalah file XML yang berisi konfigurasi untuk PHP unit. Kemudian ada readme.md. Nah, ini adalah keterangan tentang kode base CI yang biasanya dibutuhkan pada repository GitHub atau GitLab. Kemudian ada Spark. Nah, kalau Spark ini adalah script yang berfungsi untuk menjalankan server, kemudian mengenerate kode dan lain sebagainya. Ya, itu. Jadi kalau misalkan mungkin di Laravel itu ada Artisan. Ya. Ini tidak jauh berbeda fungsinya antara Spark dan Artisan. Kemudian kita akan fokus ke folder app ya. Nah, di sana ada beberapa folder lagi, tadi sudah dibuka ya. Yang kita akan banyak melakukan pekerjaan itu di sini, di view, di model, kemudian di controller. Namun kita perlu tahu dan harus memahami mengenai masing-masing folder ini dan untuk apa fungsinya. Ya, secara umum, config ini berisi dari beberapa file yang tujuannya adalah untuk konfigurasi CI ini, aplikasi CI. Kemudian controller. Control di sini berisi bagaimana cara controller itu bekerja, ya, yaitu menggabungkan antara model dan view. Kemudian ada database. Database ini adalah berisi nantinya kode untuk migrasi database. Kemudian yang selanjutnya ada filter. Filter ini folder yang berisi untuk kode-kode filter atau middleware. Ya, itu di dalam folder filter. Kemudian ada helper. Helper ini tempat atau isi dari kode-kode fungsi helper. Ada language, ya, berisi kamus bahasa. Kemudian ada library. Ini library tambahan untuk aplikasi. Kemudian model, berisi kode-kode model atau yang biasa kita sebutnya model ini adalah kode-kode yang berisi mengenai koneksi ke database. Kemudian ada third party, ini berisi library dari pihak ketiga. Jadi kalau misalkan ada library dari pihak ketiga, dapat disimpannya di sini di third party. Kemudian ada view. View itu adalah kode-kode untuk menampilkan tampilan kepada user ya. Kemudian ada htaccess. Ini konfigurasi akses untuk web servernya. Kemudian ada common.php, itu berisi definisi fungsi untuk menindih bahasanya atau menindih fungsi core dari CI, dan ada index.html. Nah, ini sebenarnya file placeholder untuk mencegah direct access ke dalam folder-folder ini. Nah, itu ada beberapa file dan folder yang harus dipahami. Sebenarnya masih banyak lagi sih di dalam folder app yang harus kita ketahui gitu ya. Namun karena terlalu banyak, nanti kita akan bahas lebih detail ketika nanti kita sudah mengerjakan sebuah proyeknya. Nah, kemudian bagaimana konsep dari CI4 ini? Konsep dari CI4 itu adalah MVC atau model, view, controller ya. Jadi MVC itu merupakan sebuah pola atau desain yang memang umum digunakan dalam pengembangan aplikasi ya. Nah, itu sebenarnya hampir atau semua framework konsepnya itu menggunakan MVC gitu ya.
Dan bahkan untuk PHP natif pun kita bisa sebenarnya membuat MVC versi PHP natif. Itu kita bisa buat sendiri ya. Ada modelnya, ada view-nya, dan ada juga controllernya ya. Sehingga dengan adanya MVC ini kita akan lebih konsisten dan terstruktur terhadap pembuatan aplikasi ya. Oke, di bagian MVC ini mempunyai hubungan ya. Jadi di bagian yang model, view, dan controller ini ada hubungannya, yaitu kalau controller selalu berhubungannya dengan model, kemudian controller berhubungan dengan view ya. Jadi ketika kita membuat aplikasi, kita buat tampilannya di dalam folder view ini, kemudian kita buat database-nya di dalam folder model, dan nantinya akan diakses oleh folder controller, sehingga controller menjadi penggabung antara folder model dengan folder view. Yang berikutnya itu nanti kita akan bahas mengenai router ya. Sementara itu dulu yang kita akan bahas mengenai CI4 ini di pertemuan yang sekarang ya. Struktur foldernya, kemudian ada beberapa penjelasan mengenai apa saja isinya di dalam folder tersebut ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas routing dan akan ada pembahasan materi-materi lain terkait CI ya. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kita hanya bisa sharing saja mengenai CI4 ini. Jika ada kesalahan, kita bisa saling koreksi, cari yang terbaik dan yang sesuai dengan penjelasannya ya. Jangan lupa untuk di share dan di subscribe channel ini untuk tetap berkembang ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.